Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian akan menyampaikan kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Topik 3, konsep Remote Sensing Optis, segmen 9, contoh koreksi. Ditunjukkan contoh citra lenset 8 sebelum dan sesudah kalibrasi radiometrik internal atau error yang berasal dari sensor. Kalibrasi radiometrik internal ini dapat memperbaiki nilai piksel citra agar sesuai dengan nilai sebenarnya. Ini adalah citra sebelum dilakukan koreksi, atau citra yang baru saja diunduh dari penyedia citranya. Berikutnya, yang kanan adalah citra yang sudah dikalibrasi radiometrik internal. Kalau kita lihat, ini merupakan subset yang ditandai dengan kotak merah yang sebelum dikoreksi, dan ini adalah subset sesudah koreksi yang ditandai dengan kotak merah kecil di bagian citra yang lebih besar lagi. Di sini, secara visual, kita bisa melihat perbedaan rona yang tampak dari citra sebelum dan sesudah, terutama pada citra yang di subset ini. Berikutnya, ditunjukkan hasil koreksi radiometrik secara eksternal, berupa koreksi atmosfer menggunakan metode flash dari modul ENVI yang dijelaskan pada segmen sebelumnya. Di sebelah kiri, ini adalah citra hasil kalibrasi internal sensor belum dilakukan koreksi atmosfer. Sedangkan yang kanan, ini adalah citra yang sudah dilakukan koreksi internal maupun eksternal, baik noise yang berasal dari sensor maupun yang berasal dari atmosfer sudah dikoreksi untuk citra yang di kanan ini. Di sini sudah mulai terlihat secara visual bahwa kenampakan citra yang sudah dikoreksi, baik internal maupun eksternal, menunjukkan separability dari material yang ada di permukaan. Tutupan lahan terlihat lebih jelas secara visual maupun secara digital. Pada saat nanti analisis dilakukan secara digital, ini akan menghasilkan variasi objek yang lebih banyak daripada sebelum dilakukan kalibrasi. Selanjutnya, bagaimana kita tahu bahwa citra yang kita kalibrasi sudah optimal atau belum? Karena ada kalanya citra yang sudah dikalibrasi itu tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan secara visual, tetapi secara digital akan tampak sekali. Misalnya, pada daerah yang mengalami tutupan atmosfer yang tidak terlalu buruk, maka citra sebelum dan sesudah koreksi tidak akan menunjukkan perbedaan secara visual, tetapi secara digital akan tampak. Sehingga di sini kita perlu mengevaluasi hasil kalibrasi secara digital. Berikut ditunjukkan bagaimana kita bisa mengevaluasi hasil kalibrasi radiometrik secara digital spektra. Prinsip yang digunakan pada saat pengevaluasian secara digital adalah bahwa band biru atau band 2 untuk lensa 8 akan mengalami hamburan paling banyak di atmosfer daripada band hijau atau band 3 untuk lensa 8. Sehingga sebelum koreksi, band biru nilai digitalnya akan lebih tinggi daripada band hijau. Dan setelah koreksi, nilai digitalnya akan lebih rendah daripada band hijau. Berikut contoh spektra untuk tutupan vegetasi sebelum dan sesudah kalibrasi radiometrik, baik internal maupun eksternal. Di sini, saya tunjukkan di aksis X ini adalah panjang gelombang, di aksis Y ini adalah spektra digital number atau reflektan spektra dari vegetasi yang ada di citra kita. Silakan Anda lihat di sini bahwa band biru di sini yang ditandai dengan garis vertikal biru ini nilainya lebih tinggi daripada band hijau yang saya tandai dengan garis vertikal hijau ini. Ini menunjukkan bahwa radiometrik belum dilakukan koreksinya. Sedangkan
Yang bagian bawah ini spectral profile untuk kalibrasi yang sudah dilakukan. Di sini sudah ada perubahan, terutama di band biru dan band hijau. Band biru ini akan turun, sedangkan band hijau dia akan tetap tinggi. Sehingga di sini ada scattering atau hamburan dari band biru sudah dikoreksi sehingga menjadi nilai lebih rendah daripada band hijau. Contoh lainnya adalah spektra untuk permukaan air atau tubuh air. Di sini yang atas ini adalah spektra sebelum dilakukan koreksi radiometrik, di mana band biru juga menunjukkan fenomena yang sama. Dia memiliki nilai yang lebih tinggi daripada band hijau. Sedangkan setelah koreksi, band biru nilainya akan turun daripada band hijau. Dan yang terakhir ini adalah spektra untuk permukaan tanah. Fenomena juga sama, bahwa di sini di permukaan tanah memang bisa dibilang sudah rendah daripada band hijau. Tetapi memang di sini nilainya belum sesuai dengan nilai sebenarnya permukaan tanah. Tapi di sini akan tampak bahwa perbedaan antara band hijau dan band biru sebelum dikoreksi itu kecil sekali. Tetapi pada saat dilakukan koreksi radiometrik, perbedaannya cukup tinggi antara band hijau ini dan juga dengan band biru. Ini adalah fenomena umum pada saat koreksi dilakukan sudah benar. Tetapi tidak semestinya atau tidak semuanya fenomena ini seperti ini. Ada kalanya di lokasi-lokasi tertentu kondisi atmosfernya tidak terlalu buruk, sehingga koreksi atau spektra sebelum dikoreksi atau sesudah dikoreksi itu tidak menunjukkan fenomena yang terlalu jauh berbeda. Misalnya untuk permukaan tanah ini bisa jadi karena kondisi atmosfer di atasnya, di atas permukaan tanah yang terbuka ini itu tidak terlalu buruk atau tidak terlalu mengganggu dari signal yang datang. Ada kalanya faktor lainnya karena memang kandungan mineralnya. Kandungan mineral di suatu lokasi atau di suatu permukaan itu memiliki nilai yang memang bisa jadi lebih tinggi daripada band hijau. Jadi ada beberapa mineral-mineral tertentu memang nilai band birunya itu lebih tinggi dari band hijau. Sehingga meskipun sudah dikoreksi atmosfer, maka band biru akan tetap lebih tinggi daripada band hijau. Koreksi radiometrik internal dan eksternal akan menghasilkan citra dengan kemampuan pemisahan objek lebih tinggi yang tampak baik secara visual maupun digital. Demikian juga untuk analisis lebih lanjut pun demikian. Misalnya pada saat kita melakukan penghitungan tutupan vegetasi dengan metode NDVI atau Normalized Different Vegetation Index. Ini akan menghasilkan peta vegetasi yang lebih akurat daripada citra yang tidak dilakukan koreksi. Berikut contohnya. Yang di kiri adalah hasil NDVI sebelum dikoreksi radiometrik. Di dalam NDVI ini, kita bisa memungkinkan untuk mendapatkan peta tutupan kerapatan vegetasi, di mana nilainya yang terendah saya tandai dengan nilai 0 atau tanda dengan tanda gelap, biru gelap ini, sedangkan vegetasi yang lebat saya tandai dengan warna merah atau nilainya itu adalah 1. Sehingga di dalam indeks vegetasi ini rentang nilainya adalah 0 sampai 1. Setelah dikoreksi, kenampakannya akan berbeda. Coba Anda lihat di sini di beberapa lokasi. Di beberapa lokasi ternyata berbeda nilai indeks vegetasinya. Misalnya, saya beri tanda di sini dengan tanda kotak. Di sini, tanda lingkaran. Di sini terlihat, Anda lihat, nilai vegetasi di area yang bentuknya prismatik ini memiliki kisaran nilai sekitar 0,7 sampai 0,75 atau tanda kekuning-kuningan, di mana di situ ada bercak merah sedikit. Artinya vegetasinya kemungkinan sedang. Tetapi setelah kita melakukan koreksi radiometrik atau kalibrasi radiometrik baik internal maupun eksternal, daerah yang ini Anda akan lihat di sini vegetasinya akan cukup lebat. Atau mungkin di sini ditutupi oleh
vegetasi berupa hutan yang lebat. Sehingga di sini kita lihat bagaimana kekeliruan pendeteksian bisa terjadi apabila kita tidak melakukan kalibrasi radiometrik. Demikian kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk geothermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.